Oke, video yang berikut ini kita akan membuat akun user yang baru dari modul. Itu di bagian yang pertama, bab yang pertama ini membahas tentang mengelola tabel. Nah, untuk mengelola tabel pertama kali yang dibuat itu adalah akun user yang baru. Nah, langkah-langkah untuk membuat akun user yang baru, silakan masuk, buka aplikasinya. Nah, koneksi atau login dengan cara mengklik tanda tambah di sebelah kiri tadi, kemudian tuliskan username dan password sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita login sebagai admin, yaitu sistem, passwordnya Oracle. Oke, ini lembar kerja. Yang pertama-tama kita coba cek dulu status user yang sedang kita gunakan sekarang dengan cara mengetikkan perintah show user. Kemudian tekan F5. Oke, user is system. Jadi user sekarang adalah sistem atau administratornya. Nah, kenapa administrator yang kita gunakan? Kembali ke modul bahwa yang bisa membuat user yang baru itu adalah administrator database. Dalam hal ini adalah sistem. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah membuat user yang baru. Nah, ini contoh pemberian keterangan atau komentar di dalam perintah SQL Oracle. Nah, kalau kita buat dengan cara seperti ini dijalankan, muncullah pesan error unknown comment. Artinya komen atau perintah ini tidak dikenal. Untuk membuat komentar kita perlu menambahkan garis, ya, minus seperti di depan, seperti di layar. Kemudian kita tuliskan perintah untuk bikin user adalah create user. Nah, tuliskan nama user yang diinginkan, bebas. Yang penting nama usernya tidak boleh terlalu panjang, melebihi 30 karakter, dan tidak boleh menggunakan spasi. Diikuti dengan identified by. Identified by ini berarti passwordnya apa? Nah, untuk password perhatikan penggunaan huruf besar dan huruf kecil, karena besar dan kecil itu dianggap karakter yang berbeda. Kemudian kita jalankan dengan tekan tombol F5 atau panah yang warna hijau. Nah, di bawah udah muncul keterangan user nama Jambi created, berarti usernya sudah ada, usernya sudah jadi. Nah, jikalau perintah ini kita jalankan lebih dari satu kali, oke, hasilnya terlihat ada pesan error menyatakan bahwa user Unama Janbi konflik dengan user lainnya. Ini maksudnya apa? Maksudnya user Unama Jambi itu sudah masuk ke dalam database, sudah terdata, sehingga kita nggak bisa bikin user yang sama dengan yang sudah ada. Jadi yang kita lakukan adalah mengecek username yang tadi sudah kita buat apakah sudah terdaftar di dalam database-nya. Perintah yang dipakai adalah select, kemudian bintang, from. Nah, tuliskan all users, ini untuk menampilkan semua user yang ada. Where, nah, username-nya, username sama dengan, nah, tuliskan nama username kita tadi, yaitu Unama Jambi. Oke, titik koma, titik 2, F5. F5, kita blok dulu untuk menjalankan satu perintah saja. Oke, nah, udah tertera Unama Jambi, itu ID usernya 293, dibuat tanggal 30 Maret 2020. Kalau misalnya kita mau melakukan perubahan, misalnya mengganti passwordnya, password yang sudah kita buat tadi diganti dengan yang baru. Nah, perintahnya adalah alter user, jadi bukan lagi create user. Alter user, tuliskan nama usernya, kemudian identified by, password barunya apa? Tuliskan password barunya di sana. Misalnya kita ganti jadi Unama 123.
perhatikan masalah penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Diganti dengan unama OK. Nah, kalau tadi kan 1, 2, 3, sekarang unama OK. Oke, kita blok, kita eksekusi, tekan F5 atau panah warna hijau ini. Nah, udah tampil di sana user unama Jambi altered. Berarti sudah diganti passwordnya dengan yang baru. Apakah nama username bisa diganti? Tidak. Jadi yang bisa diubah itu hanya passwordnya saja. Oke, berikutnya kita perhatikan bahwa user yang sudah terbentuk ini belum bisa digunakan, sehingga perlu dilakukan pengelolaan lebih lanjut, yaitu pemberian hak akses agar usernya bisa koneksi ke dalam database. Kita lihat dari modul. Oke, pemberian hak akses di sini istilahnya adalah sistem privilege. Jadi administrator database itu memiliki kewenangan untuk memberikan hak akses kepada user. Hak aksesnya kita sebut sebagai sistem privilege. Sistem privilege ini diberikan kepada user agar usernya bisa koneksi ke database, kemudian bisa mengelola sistemnya. Antara lain ada create session, ada create table, ada create sequence, ada create view, ada create procedure, ada unlimited table space, dan lain-lain. Ini bisa dibaca dari modul. Kemudian kita kembali ke aplikasi. Kita kosongkan dulu area inputnya, area outputnya. Kemudian kita lakukan pemberian hak akses, ya. Pemberian hak akses sistem privilege kepada user yang tadi sudah kita buat, yaitu user unama Jambi. Kalau Anda mungkin menggunakan user nama masing-masing. Grant, kemudian tuliskan privilege-nya apa. Diawali dengan create session. Ya, ini nggak boleh lupa karena create session ini yang memungkinkan user bisa login, bisa masuk ke dalam database. Kemudian create table. Nah, create table. Kalau misalnya kita menginginkan atau mengizinkan usernya membuat tabel masing-masing, punya tabel sendiri. Tentunya ini harus ada. Nah, pasangan dari create table itu adalah unlimited table space. Unlimited table space, ya. Jadi table space itu adalah space yang kita sediakan untuk tabel. Dibuat unlimited, ya. Kemudian ada lagi create view. View ini sama halnya dengan tabel sifatnya. Ada lagi create sequence. Nah, create sequence ini auto numbering. Jadi penomoran secara otomatis. Kemudian ada lagi create procedure. Create procedure ini dipakai untuk membuat penggalan-penggalan perintah atau bagian-bagian program yang lebih rinci. Nah, ini beberapa diantaranya kita pelajari nanti di database 2. Nah, tuliskan usernya, user yang tadi nama Jambi. Kemudian kita jalankan, tekan tombol F5, set. Nah, tampil keterangan grant succeed. Artinya pemberian hak akses kepada user sudah berhasil kita lakukan. Nah, sekarang kita coba simulasikan apakah user ini memang bisa koneksi ke database. Nah, dari connection name yang di sebelah kiri, klik kanan, kemudian pilih disconnect. Jadi kita putus koneksi kita sebagai administrator database atau sebagai user system. Klik kanan lagi, pilih connect. Nah, kita akan masuk ke user yang baru. Ganti username-nya, tuliskan nama username yang sudah kita buat, unama Jambi. Kemudian tuliskan passwordnya sesuai dengan yang tadi kita tuliskan, ya, unama OK tadi dibuatnya. Klik OK. Oke, kita perhatikan masuk ke tampilan layar seperti di depan.
cek usernya dengan mengetikkan perintah show user. Nah, muncul keterangan user is Yunama Jambi. Oke. Nah, jadi kita sudah berhasil login dengan menggunakan akun user yang baru. Nah, seperti yang kita ketahui, ini adalah pertama kali kita login ke dalam database. Tentunya belum ada objek tabel, artinya database-nya tentunya masih dalam kondisi kosong. Nah, kita bisa melakukan pengecekan terhadap kondisi tabel untuk mengetahui apakah sudah ada tabel di dalam database kita. Apa perintahnya? Perintah untuk menampilkan itu select dan diikuti dengan objeknya yaitu table name. Jadi kita coba lihat atau tampilkan tabel-tabel apa saja seandainya ada. Kemudian from user tables, ini adalah objek di dalam database yang menyimpan daftar atau nama seluruh tabel. Kita klik tombol hijau ini atau F5. Kita lihat di bawah yang tertera itu masih kosong kondisinya. Ya, ini artinya di dalam database kita sudah tidak ada masih belum ada objek tabel sehingga masih kosong. Baik, untuk video ini kita akhirkan, ketemu lagi pada video berikutnya.